Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وبعده ونعوذ بك شر هذا اليوم وبعده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين أما بعد Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita, para masyayikh, terkhusus Pak Imam kita, Pak Haji Abdul Rasad, Pak Imam Zarkasi, Pak Bilal, kemudian yang kita hormati Ketua DKM Masjid Pak Haji Nur Hadi, para pengurus yang lain, ada Pak Rijal, ada Pak Mus, beserta kawan-kawan pengurus yang lain yang kami tak sebut nama. Kemudian yang kita banggakan para tokoh masyarakat, perangkat warga, ketua yayasan, dan terkhusus Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang senantiasa setia mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid yang kita cintai ini. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini bersama dengan insyaallah dengan orang-orang yang Allah muliakan dalam kajian rutinitas kita setiap Sabtu kedua dan keempat, kajian tafsirul Quranul Karim yang hari ini masih kita lanjutkan surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75. Masuk kita ke ayat yang ke-22 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan wajah orang-orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Wujuhu yawma izin nadhirah. Dalam tafsir jelaskan bahwasanya nadhirah isim fa'il dari nadrah bi fathin nun al-musaddadah
wasukun ad-dad wa hiya al-jamal wal hasan. Nadhirah diambil dari kata nadrah, merupakan isim fa'il ya. Nadhara yanduru nadhir, kemudian ditambah ta marbutah jadinya nadhirah, dengan patah nun berbaris atas dan dotnya dalam keadaan sukun atau mati. Nadrah ya, nadr. Apa maksud dari nadhirah itu? Ay al-jamal wal hasan. Jamal indah, hasan baik. Indah ditengok, baik dilihat, elok gitu. Taqulu wajhun nadhirun iza kana hasanan jamilan. Ada contoh yang sering kita katakan atau kamu katakan, wajah nadhir, wajah yang nadhir, apabila wajah tersebut hasanan, bagus, elok, jamilan, indah. Kalau yang laki-laki ganteng, kalau yang perempuan cantik. Maka wajah orang-orang beriman kelak di hari kiamat itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, indah dipandang, enak dilihat. Itu namanya nadhir, nadrah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, nadarallahu rajulan sami'a minna syai'an summa balaghahu. Nadarallahu artinya Allah itu senang sekali. Allah itu merasa bagus keadaannya, enak, nikmat, merasa melihat seseorang yang ketika sampai kepadanya sesuatu kemudian disampaikannya lagi kepada yang lain. Inilah yang disebut dengan dakwah. Jadi Allah senang kepada orang yang kalau dia dapat ilmu, kemudian ilmu itu dibagikannya lagi kepada yang lain. Itu Allah senang sekali. Allah tersenyum. Allah suka, nadar. Jadi jangan bosan-bosan menyampaikan ilmu. Kalau dapat ilmu, dapat apa saja dan itu bermanfaat kepada orang beriman, tanfa'u lil mu'min, maka Allah senang. Jadi jangan membuat Allah sedih ya. Allah tak suka sama kita. Nadar itu namanya nadar. Nadarallahu rajulan sami'a minna qaulan aw syai'an fabalaghahu lima sami'ah. Wajah orang-orang beriman kelak di hari kiamat apa? Nadhirah. Senyum, ceria, bagus, enak, indah dipandang. Istilah wajah ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa wajah disebut? Sebenarnya kan wajah itu poinnya mata ya, mata. Jadi mata orang beriman itu berbinar-binar. Mata orang beriman itu penuh dengan nampak cerianya matanya itu, tidak ada air mata menangis ya, tidak ada kesedihan. Ada wujuhun yauma izin na'imah, ada wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Atau di ayat yang lain Allah berfirman, wujuhun yauma izin musfirah, ada wajah-wajah yang musfirah, yang bercahaya, yang berseri, yang bahagia. Wujuhun yauma izin nadhirah. Kenapa nadhirah? Ya senang. Jadi tidak merasa ada kesusahan kelak di hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat itu ketika yauma yunfakhu fis suri, ketika sangkakala itu ditiupkan di yang kali yang kedua, fatatuna afwaja,
maka kalian akan datang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, ya, bermacam bentuk. Ya, ada yang mengatakan bermacam bentuk. Wajah itu macam-macam nanti. Makanya ketika Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu mendapatkan ayat ya, dalam surah An-Naba itu, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, hari di mana ditiupkan sangkakala yang kedua, maka kemudian kalian datang dari berbagai afwaja, kelompok-kelompok, berkelompok-kelompok. Maka ketika itu Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat engkau ya Rasulullah tentang ayat ini?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'az, inna sya'nal yaumil qiyamah azim." Sungguhnya urusan hari kiamat itu sangat dahsyat sekali. Makanya kalau kamu bertanya tentang kiamat itu luar biasa, seolah-olah begitu ya. Afwaja, kata Rasulullah, bermacam-macam, berkelompok-kelompok ya. Wa minhum wujuhul qiradah ya. Ada yang mereka wajahnya seperti kera, seperti monyet ya. Ada yang wajahnya seperti babi. Ada yang wajahnya kakinya ke atas, wajahnya ke bawah, kebalik gitu. Ada yang buta tersungkur. Ada yang dia lidahnya dikunyah-kunyahnya, kemudian menjulur sampai ke dadanya, dan kemudian mengeluarkan bau busuk di lidahnya itu. Macam-macam wajah orang nanti kelak. Nah, dan itu tentu dengan macam-macam seperti itu tergantung dengan kemaksiatan. Kalau dia seperti kera tadi, monyet itu berarti dia an-namam, kata Rasulullah. Dia adalah suka mengadu domba. Jadi wajah yang suka mengadu domba seperti monyet kelak. Dan kalau yang khinzir, wajah seperti babi, akalus suhut. Dia suka makan yang haram-haram. Ikan yang haram-haram, wajahnya seperti babi. Kalau wajahnya kebalik, ya, kakinya ke atas, wajahnya ke bawah, diseret, akalatur riba, itu adalah pemakan riba. Kemudian ada wajah yang mengeluarkan lidah, kemudian dikunyahnya lidahnya, kemudian dari lidahnya itu menjulur sampai ke dadanya dan mengeluarkan bau busuk. Kata Rasulullah adalah al-qassas. Dia adalah seorang tukang cerita, wal muballigh, wal ulama. Dia menyampaikan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Itu nanti seperti itu. Subhanallah ya. Dan ada lagi wajah buta tersungkur. Jadi dia buta tapi tersungkur terus. Tak bisa jalan. Maka kata Rasulullah itu adalah al-hakim yajur. Itulah wajah-wajah hakim yang menyimpang. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali bentuk-bentuk wajah itu nanti. Nah, siapa yang luar biasa itu, siapa wajahnya? Wujuhun yauma izin nadhir. Wajah yang berseri-seri. Nah, inilah wajah bapak-bapak ibu ini nanti. Yang senantiasa ya, datang ke masjid ya, maksiat ditinggalkan. Ada kajian diikuti, ada majelis zikir diikuti, majelis ilmu diikuti. Ini namanya wujuhu yauma izin nadir. Walaupun hari ini masih suram wajahnya karena penghujung bulan ya. Tapi insyaallah di awal bulan nanti bangkit lagi jadi wujuhu yauma izin nadira. Jangan khawatir Pak ya. Jangan khawatir dengan dunia ya. Khawatirlah nanti di akhirat wajah kita berseri-seri atau tidak. Di wajah yang penuh dengan kenikmatan dipastikan wajahnya nadirah. Apa nadirah tadi? Berseri-seri. Makanya Bapak Ibu, dunia ini ya, gak usah dikeriputkan wajah itu. Buat
dilebarkan saja. Suami marah, senyum si ibu. Istri marah, suami senyum, begitu saja. Karena kalau sama-sama marah, nanti di akhirat apa? Wujuhu yawma izin basirah nanti dia. Nanti wajahnya muram. Jadi buat senyum. Dunia ini kan penuh dengan apa? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu untuk dilihat, wah indah. Istri marah indah, suami marah indah, karena kekuasaan Allah. Kapan lagi kita melihat kekuasaan Allah di dunia ini kan? Nah, kalau di akhirat itu menikmati kekuasaan Allah, surga Allah. Betul ya? Jadi dibawa rileks saja. Makanya orang beriman itu kenapa dia suka senyum, bahagia, karena melihat kekuasaan Allah. Jadi orang beriman itu di hatinya, ya Allah ya, luar biasa engkau ya. Engkau tidak ada kurang sedikit pun. Subhanaka, ada kurang sedikit pun yang kau buat. Kata bisa kawin, bebek bisa berenang, itu kekuasaan Allah kan? Lihat, kita tidak punya kontribusi sedikit apapun dengan dunia ini, dengan bumi ini. Ujub-ujub kita bisa menikmati oksigen, gitu kan? Itu kekuasaan Allah. Allah tak minta kepada kita apa? Bayar oksigen itu, enggak. Kita enggak ada kontribusi untuk bumi ini. Adakah kita kontribusi menciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Tapi kita bisa menikmati yang kita tidak berkontribusi itu. Bapak ibu tidak merawat, tidak sedikit pun merawat. Ibu tidak sedikit pun merawat sang suami, dan sang suami pun tidak sedikit pun merawat istri. Ujub-ujub sudah menjadi istri kita, sudah menjadi suami. Itu kekuasaan Allah. Yang merawatnya dulu siapa? Ayahnya kan? Yang merawatnya dulu emak bapaknya, tapi sekarang sudah menjadi istri kita. Dari kecil sampai besar siapa yang merawat? Ayah emaknya. Jadi milik kita, jadi pasangan hidup kita, itu kehendak Allah, kekuasaan. Ini kita. Jadi orang beriman itu tidak mengeluh sebenarnya ya. Tidak mengeluh, kenapa? Karena dia melihat segala sesuatu itu kekuasaan Allah. Ila rabbiha nazirah. Ayat yang ke-23-nya, kepada Tuhannya lah nazirah, melihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nazirah di sini ada dua pendapat ulama ya. Yang pertama, ada makna nazirah itu intizar, artinya menunggu. Ada yang mengatakan nazirah melihat. Kalau melihat berarti apa? Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita tidak tahu wujudnya bagaimana, maka nanti di akhirat kita bisa melihatnya. Itu yang mengatakan itu. Ada juga yang mengatakan nazirah itu al-intizar, menunggu pembalasan Allah. Kepada Tuhannya lah dia menunggu balasan yang akan Allah berikan kepadanya, yaitu surganya tentunya. Wajah yang berseri-seri akan mendapatkan balasan yang luar biasa kelak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendapat yang lebih kuat ya, nazirah di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak dalil sebenarnya tentang bahwa orang beriman yang masuk surga itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, dan hadis ini adalah hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hal nara Rabbana azza wa jalla fil jannah? Apakah kita akan melihat wajah Tuhan kita di surga?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan, menganalogikannya. Hal tudarruna fil qamari lailatal badar? Qalu la ya Rasulullah. Hal tudarruna fis syamsi dunas sahab? La ya Rasulullah. Qalu la ya Rasulullah. Qal satarawna rabbakum kadzalik. Kata Rasulullah menganalogikannya, apakah berbahaya matamu ketika melihat bulan purnama? Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak membahayakan, malah enak kita melihatnya. Begitu juga apakah berbahaya matamu atau membuat efek yang tidak baik pada matamu kalau engkau melihat matahari yang tidak ditutupi awan? Maka sahabat pun menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak ada yang membahayakan. Maka begitulah kalian melihat Tuhan kalian kelak. Nah, ini jelas dalam riwayat yang lain, satarawna rabbakum ayanan, kalian betul-betul melihat Tuhan kalian. Hadisnya juga diriwayatkan Imam Muslim. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pendapat yang benar adalah bahwa orang beriman ila rabbiha nazirah, melihat Tuhannya. Kemudian di surah Yunus ya, ayat yang ke-26 Allah berfirman, lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang yang nanti sudah Allah tetapkan masuk surga karena berbuat ihsan di muka bumi ini, maka Allah kasih al-husna, balasan yang terbaik itu apa? Surga. Wa ziyadah, dan lebih dari surga itu apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di hari kiamat kelak ya, dan kita masuk surga insyaallah, amin ya. Masuk surga, dan masuk surga semuanya, kata Rasulullah, dakhalu ahlul jannah al jannah wa dakhala ahlun nar an-nar, kan gitu. Penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka masuk ke neraka. Kemudian ada suara nada munadin, ada suara mengatakan, innallahi lakum mau'idan, Allah masih ada janji kepada kalian. Maka berkatalah penduduk surga, qalu alaysallaha yusakkilu mawazinana, apalagi yang mau dijanjikan Allah? Kita sudah masuk surga, timbangan kita sudah diberatkannya, akhirnya kita bisa masuk surga. Wa yubayyit wujuhana, dan Allah membuat wajah kita berseri-seri, putih bersih, gitu ya. Apalagi wa yuzahzihna 'anil nar, dan Allah sudah menjauhkan kita dari neraka. Apalagi? Maka tiba-tiba faqassifal hijab, tiba-tiba terbuka tirai yang tertutup selama ini. Maka disitulah pemberian yang sangat luar biasa, itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuat pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah itu nanti di surga bisa dilihat. Tapi ada yang membantah ini dengan berdasarkan firman Allah surah Al-An'am ayat 103, la yudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat dan Allah bisa melihat. Nah, gitu. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendapat yang mengatakan ini dengan berdasarkan firman Allah Al-An'am 103 itu bisa dibantah. Karena kata al-idrak ya, la yudrikuhul absaru, tidak bisa didapati, diidrak, dicapai oleh mata, dan Allah mampu mencapai semua mata. Kata idrak itu dalam bahasa atau dalam konsep ulama kita juga adalah idrak itu menggapai sesuatu sampai hakikatnya,
itu namanya idrak. Wa ma adraka, sampai di mana kamu bisa mendapati itu. Nah, itu kan. Jadi adrak itu artinya sesuatu yang kita gapai sampai ke intinya, hakikatnya. Nah, kata para ulama, kalau melihat Allah secara hakikat sampai ke intinya itu nggak bisa. Karena memang itu tetap rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selayang pandang melihat begitu bisa gitu. Nah, jadi dari kedua pendapat ini bisa kita simpulkan bahwasanya yang pendapat yang lebih kuat itu adalah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya untuk orang yang wujuhun yauma idzin nadira ila rabbiha nazira. Nah, ini lihat. Jadi kalaupun ada yang menunggu pahala yang lebih besar, itu suatu dari artinya, tapi yang lebih kuat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-24, wa wujuhu yauma idzin basirah. Dan ada keadaan wajah-wajah pada waktu itu basirah, muram, ya, sedih. Jadi kita jelaskan wajah-wajah sedih itu wajah-wajah maksiat semua. Ya. Tazunnu ayyub ala biha fakira. Dan wajah itu sudah mengira bahwa akan ada malapetaka dahsyat menimpa mereka. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi wajah yang kalau sudah muram di hari akhirat, nah itu bisa ketahuan nanti. Allah alam apakah kita bisa menyapa juga wajah-wajah yang muram itu, ya. Itu hanya Allah yang tahu kelak tentang urusan akhirat. Apakah kita bisa melihat juga nanti, wallahu alam. Tapi jelas ya, orang yang merasakan wajah suram, orang yang wajahnya suram, ya, kalau dalam ayat lain itu terhaquha ghabarah, ya, penuh dengan debu hitam melengket ke tubuhnya itu, maka dipastikan apa? Inna jahannama kanat mirsada. Ini jahannam sudah mengintainya. Ya kan? Kalau wajah-wajah sudah suram, itu jahannam mengintainya. Betul? Nah, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dia orang beriman dan banyak maksiatnya, nampak nanti juga wajahnya suram, maka di situ akan berlaku yang namanya syafaat, ya. Syafaat itu ada dua, ada syafaatul Quran, ada syafaatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Al-Quran itu sebelum disiksa. Kalau syafaat Nabi itu biasanya setelah orang itu diputuskan ke neraka dan dia masuk ke neraka, maka Nabi akan memberi syafaat kepadanya. Jadi mudah-mudahan ya syafaat Al-Quran inilah, karena Al-Quran itu kata Rasulullah hujjatun laka wa hujjatun alaika. Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu, penolongmu, dan juga bisa menjadi apa? Yang menjerumuskanmu. Nah, makanya kita perbanyak ya Al-Quran ini, karena Al-Quran ini zikir, kita perbanyak membaca, mentadabburi, ya. Karena Al-Quran, baca Al-Quran itu Bapak Ibu tidak terikat waktu, ya. Beda dengan sholat, ya, ada waktunya. Al-Quran itu kapan saja, di mana saja, keadaan apa saja. Apa kalau kita nggak sempat baca Al-Quran, dengarkan, ya. Di mobil kita putar atau pakai headset ketika naik motor, nah, silakan. Karena itu tidak terikat waktu. Nah, mereka yang mengira wajah-wajah yang muram ini dipastikan akan mendapatkan malapetaka yang besar sekali, ya. Luar biasa. Kemudian di ayat yang ke-26, kalla iza balagatit taraqi, thumma jajara subhanahu wa ta'ala allazina yakzibuna biyaumiddin wa yu'thiruna al-ajilah 'ala al-ajilah jazarahum bil launin akhar min alwan ar-rada' wal jazar haitsu zakarahum bi ahwalihim al-alima indama yuda'una hazid dunya faqal kalla.
Jangan sekali-kali seperti itu. Apabila roh itu sudah mendesak keluar dari kerongkongan. Nah, ini peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada tentang hari berbangkit, ingkar tentang hari kiamat, dan lebih condong mencintai dunia daripada akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, nanti orang ini kalau sudah di penghujung, ketika ruh mau keluar dari kerongkongan, iza balagatit taraki, maka disebut dengan namanya apa? Sakratul maut ya. Sakratul maut itu disebut sebagai sakarat. Sakarat itu mabuk ya. Mabuk karena ketika mau mati itu sakit sekali, sehingga orang kehilangan kesadaran. Maka sarakat ja'at ya sakaratul maut bil haq, kata Allah. Sakaratul maut itu pasti datang, pasti dengan benar ya, pasti datang. Zalika ma kunta minhu tahidu, yang kalian berupaya lari dari sakaratul maut itu. Jadi sakit rasa mati itu pasti ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dikatakan sakit rasa mati itu, mabuknya mati itu ketika digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari pada 70 kali pukulan pedang ya. Bahkan dalam riwayat lain seperti disampaikan Amr bin As, itu ketika dimasukkan ranting yang punya duri-duri, ranting itu masukkan ke dalam tenggorokan kita sampai ke usus kita, kemudian ditarik dengan hentakan yang sangat kuat oleh orang yang berbadan kuat ya. Kemudian menyangkutlah daging yang di duri-duri tersebut, tersisa, tertinggal, dan ada yang terbawa gitu ya. Begitu sakitnya sakratul maut. Nah, itu kata Allah, kalla iza balagatit taraki, jika kerongkongan, jika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, artinya muhtadar, yaitu sakratul maut, apa yang tidak kalian lakukan lagi? Wakila man rak, ayat yang ke-27, dikatakan kepadanya, siapa yang akan bisa menyembuhkan kalian? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian itu ada memang kematian mendadak, fujaah, ya tidak sakit tiba-tiba mati. Ada memang kematian itu disebabkan oleh sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, kita mengkonsumsi obat macam-macam gitu kan. Maka kata Allah, qila man rak, sudah saatnya kamu akan mati. Nah, sekarang kamu hadirkan para dokter-dokter hebat di rumahmu, kamu bawa ke rumah sakit yang terkenal di mana saja itu, kan begitu kan? Siapa yang mampu menyembuhkanmu sekarang? Nah, itulah. Jadi siapa yang mampu meruqyahmu? Rakin dari kata ruqyah. Siapa? Ayo silakan datangkan dokter yang terbaik, gitu kan? Nah, ini kalau kita terbaring dalam keadaan sakit ya. Jadi seolah-olah siapa yang akan menghalangi ini? Kalau kamu ingin sembuh, ingin masih sehat, ingin kuat, tapi sudah saatnya kamu mau mati. Nah, siapa yang akan bisa menyembuhkan, menghalangi roh ini berpisah dari tubuh? Subhanallah. Wakila man rak. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ayat yang ke-28-nya, wa zanna annahul firaq. Sudah saatnya apa? Berpisah dengan dunia. Nah, itu. Wa zanna itu artinya yakin, dia sudah yakin. Zanna bima'na yakin. Zanna bima'na alima. Dia sudah tahu sudah saatnya berpisah dengan dunia. Nah, apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Tiada persiapan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surah Mujadalah itu kan surah yang memprotes ya, Mujadalah namanya. Itu yang memprotesnya seorang istri sahabat bernama Khawlah binti Sa'labah ya.
Kemudian beliau memprotes tentang suaminya yang menziharnya, karena ketika sang suami meminta untuk dicumbui tidak mau, ya dalam keadaan tertentu mungkin dia tidak mau, maka sang suami menzihar. Menzihar itu kalau dulu kalau dia tidak mau lagi dekat dengan istrinya, maka dia ziharnya, engkau bagaikan ibuku. Nah, itu zihar. Maka akhirnya apa? Selama beberapa periode atau beberapa bulan tidak mendekati istrinya. Maka itu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, suami saya begini begitu. Maka kata Rasulullah, hurimti alaih, engkau diharamkan untuknya. Artinya enggak boleh berhubungan selama beberapa waktu. Maka kata orang ini, kata perempuan ini, ya yang salah kan dia, kok saya pula yang menjadi masalah, kan gitu kan, mengadu gitu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, apa solusinya lagi ini gitu? Masa saya harus berpisah sekian waktu dengan suami saya? Maka turunlah surah Mujadalah. Ya kan? Laqad sami'a Allah qaulal lati, ya. Allah telah mendengar perkataan orang yang tujadiluka, yang mendebatmu. Maka si Khawlah binti Sa'labah ini, jemaah yang dimuliakan Allah, itu terkenal ya di Santerio negeri Madinah waktu itu. Maka ketika masa Umar bin Khattab itu, karena sudah tua juga ya, beliau datang ketika itu Umar bin Khattab bersama rombongan ya, kemudian beliau hadang Umar bin Khattab ya. Anta kunta tud'a Umair, dulu waktu kecil engkau disebut Umair. Umar waktu kecil panggilnya Umair ya. Nah ketika sudah besar engkau menjadi Umar, orang hebat, gagah. Nah sekarang engkau menjadi Amirul Mukminin, perkasa luar biasa. Kemudian apa kata beliau? Man aiqanal maut khaffal fut ya. Wa man aiqana al hisab khaffal azab. Wah, itu luar biasa itu. Jadi diceramainya Umar bin Khattab ini ya, siapa yang yakin akan datangnya kematian, maka dia akan khawatir persiapan ya, kalau tak siap-siap gitu kan. Siapa yang yakin akan adanya hisab, maka dia akan takut akan adanya azab. Mendengar ucapan orang ini, Khawlah binti Sa'labah ini, kemudian para sahabat yang lain mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Khalifah, da'ha, jangan kau dengarkan dia. Apa ini bualnya, begitu ya. Maka apa kata Umar bin Khattab? Da'ha, diam, biarkan dia menghardik saya. Kenapa? Kalaupun dia menasihati saya mulai pagi sampai malam dan sampai subuh lagi, saya dengarkan dia. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang Allah turunkan surat Mujalah kepada dia. Nah, begitu. Itu hanya gara-gara apa? Umar tertarik mendengar apa? In khaf apa? Man aiqanal hisab khafal azab gitu. Jadi siapa yang yakin akan adanya hisab hari kiamat, maka dia akan takut akan adanya azab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari kiamat itu nanti ada hisab. Hisab itu berlaku hanya dua saja, hanya berlaku satu saja, yaitu orang yang tak jelas amalnya. Nah, itu hisab. Kalau orang yang jelas amalnya itu nggak dihisab lagi. Rasulullah itu nggak dihisab lagi, karena sudah jelas amalnya. Makanya Rasulullah itu nggak kena hisab, nggak kena pertanyaan, gitu kan? Dikubur nggak kena pertanyaan Rasulullah. Masa Rasulullah ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, kan nggak masuk itu. Makanya Rasul nggak kena pertanyaan, nggak kena juga hisab. Dan siapa lagi yang nggak kena hisab itu? Yang jelas amal buruknya itu nggak perlu dihisab lagi. Seperti Abu Jahal, itu Qarun, Firaun, itu nggak perlu. Siapa yang dihisab itu? Ya kita inilah. Amal baiknya belum jelas, yang buruk pun tak jelas. Jadi kalau sudah jelas buruknya, nggak perlu dihisab lagi. Pokoknya kalau di negeri itu apa saja kejahatan-kejahatan ada yang terpanggil, itu jelas namanya kan. Nanti nggak perlu dihisab lagi itu. Ini mungkin kita ini yang masih antara 50-50 ini kan, yang 50 atau 40 kebaikan, 60 keburukan, atau mungkin pokoknya buat jelas itu dihisab.
Nah, itulah kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum nyawa roh terpisah dari tubuh kita ya, berupaya kita untuk bisa sehat kembali ya, tapi kita sudah saatnya untuk berpisah. Itu apa persiapan kita? Makanya man aiqanal maut khafal food gitu ya. Siapa yang yakin akan mati, maka dia akan khawatir kalau tidak mempersiapkan untuk kematian itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang mempersiapkan itu. Ayat yang ke-29, wal tafatis saku bisak. Nah, kemudian kalau sudahlah betis ketemu betis, nah ini disatukan. Nanti disatukan kita nanti. Ketika sudah kapan itu kan menyatukan betis ketemu betis, nggak bisa lagi kan? Maka kita habiskan ayatnya. Ila rabbika yauma izinil masak. Hanya kepada Tuhan kalianlah al-masak, kembali dihalau. Tidak ada jalan lain lagi, kita kembali kepada Allah. Fala saddaqa wala shalla, dan dia pun tidak mau juga sadar tentang itu, bahwa ada kematian itu. Tidak juga saddaqa, membenarkan, wala shalla, dan tidak beriman, tidak sholat. Kalau orang yang tidak beriman, kafir, tidak beriman kepada Rasulullah, wasalla, tidak bertauhid juga. Dan kalau orang yang beriman, sekuler dia, atau dia tidak mau sholat juga, walakin kazzaba wa tawalla, ayat yang ke-32, akan tetapi dia terus berbohong, terus mengingkari, wa tawalla, dan berpaling, a'rada an sabilir rasyad, berpaling dari kebenaran. Summa zahaba ila alihi yatamatta, kemudian ia pergi kepada keluarganya, kembali ke keluarganya dalam keadaan menyombongkan diri. Apa itu nasihat? Gak ada itu. Cuek dia dengan itu. Seperti Abu Jahal ya, Walid bin Mughirah yang kita ceritakan kemarin, dia cuek dengan kebenaran itu. Dan termasuk kita juga yang beriman tapi cuek juga dengan kebenaran, apalagi orang kafir tentunya. Dan dia bangga. Maka kata Allah ayat 34, aula laka fa aula, sungguh celaka engkau, sungguh celaka. Dua kali ya. Di ayat 35-nya, summa aula laka fa aula, sungguh celaka engkau, sungguh celaka. Ini kalau sudah dua kali ini biasa atau penegasan? Tegas ini jemaah. Jadi kalau ada kata aula laka fa aula itu sungguh. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira dia diciptakan sia-sia, tidak ada pertanggungjawaban? Sudahlah, selesai, mati selesai. Enggak. Setelah mati ada kehidupan. Itu namanya pertanggungjawaban. Dan ini yang jadi pikiran harusnya ya. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Ayat 37-nya Allah berfirman, bukankah dulu manusia itu dari air mani yang ditumpahkan? Enggak juga sadar. Nah, ini juga melirikkan kita kepada kesadaran kita. Enggak juga sadar, ditumpahkan kepada rahim seorang perempuan. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian dari segumpal air mani tersebut, tetesan air mani tersebut menjadi segumpal darah, dan kemudian Allah ciptakan dalam bentuk yang baik dan sempurna. Enggak sadar juga. Gitu kan? Luar biasa. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Dari situ beranak pinak, muncul dua, ada laki-laki dan perempuan. Lihat itu semua. Nah, makanya kita juga tadabbur ya, bayi yang lahir ya, ada laki-laki ada perempuan ya. Jelas yang jenisnya ya. Nah, kalau yang tengah-tengah itu nanti urusannya. Ada yang laki-laki dan perempuan, itu juga menjadi kekuasaan Allah yang perlu kita iktibar, ambil pelajaran. Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Di akhir ayat, di penghujung ayat, di akhirnya surah ini Allah tutup. Bukankah Allah ya, ketika dia bisa melakukan ini semua yang kita bacakan tadi, berarti juga Allah mampu menghidupkan yang mati. Nah, itu pertanyaan terakhirnya. Kalau Allah mampu membuat ini semua, kenapa kalian masih ingkar tentang hari berbangkit, tentang hari setelah dari kubur itu manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman,
ketika Bapak Ibu membaca ayat yang terakhir ini, alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta, bukankah Allah mampu menghidupkan yang mati sebagaimana Allah juga mampu menciptakan yang tidak ada? Maka jawabnya apa? Apa jawabnya? Allahumma subhanaka fabala. Itu jawabnya. Allahumma, ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, wabala, betul ya Allah. Itu jawabannya. Makanya setiap ada kalimat atau redaksi seperti alaysallahu biahkamil hakimin, surah At-Tin itu kan, maka siapa yang baca surah At-Tin dan sampai di ayat alaysallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah sebijak-bijaknya, seadil-adilnya hakim? Maka apa jawab kita? Bala wa ana syahidun, saya termasuk yang menyaksikan itu ya Allah. Begitu juga di surah Al-Qiyamah ayat 40, ketika Allah sudah bercerita tentang orang-orang yang mengingkari tentang hari berbangkit, tentang hidupnya orang kembali, padahal Allah telah bercerita tentang bagaimana kekuasaannya nampak di depan mata ini, maka Allah tutup, alaysa zalika biqadirin ala ayyuhil mauta, bukankah ketika mampu dia menghidupkan, ketika mampu dia menciptakan, mampu menghidupkan? Maka kita jawabnya apa? Allahumma subhanaka bala. Coba jawab. Allahumma subhanaka bala. Apa bala artinya? Betul ya Allah, benar ya Allah. Itu adab kita dalam membaca Allahumma subhanaka bala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan di tafsir surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ini terkait dengan bagaimana hari kiamat dan bagaimana orang-orang yang mengingkari tentang hari kiamat dan orang-orang yang beruntung yang mempercayai hari kiamat dan meyakininya serta mempersiapkan dirinya, maka itulah nanti wajahnya berseri-seri, wajahnya penuh gembira karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di kajian pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya. Diilustrasikan. Iya, benar. Bisa diilustrasikan. Barakallahu fikum. Masyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara terkait dengan mengilustrasikan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk gambar, apakah salah sebenarnya? Kami ingin membawa jemaah dulu kepada hadis Rasulullah ya. Hadis ini ditulis ya dalam suatu buku yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi yang bernama As-Sama'il Al-Muhammadiyah. As-Sama'il itu apa? Ciri-ciri khas Rasulullah. Itu. Baik yang ciri khalqiyahnya, bentuk fisiknya, maupun akhlaknya, perbuatan. Itu namanya Sama'il Muhammadiyah. Nah, kalau kita baca hadisnya itu banyak sekali hadisnya. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan yaitu Rasulullah itu tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, gitu kan. Kemudian tidak putih murni, tidak putih bersih,
putihnya ada kemerah-merahannya, dan tidak pula coklat beneran gitu kan. Rambutnya itu tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus gitu kan. Dan dia kalau berjalan itu agak mencondong. Kalau berjalan cepat agak mencondong. Dan kondisi tubuhnya ideal sekali, enak dilihat. Nah ini kalau diilustrasikan bisa nggak? Bisa nggak? Kalau ada ahli apa namanya? Ahli sketsa itu kan, bisa kan? Boleh nggak itu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ingin memperkenalkan Rasulullah, itu nggak apa-apa kita bilang Rasulullah itu seperti ini, seperti itu gitu kan. Karena memahami hadis ini itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ketika kita tahu wujud Rasulullah seperti itu, maka itu setan nggak bisa menyerupainya. Jadi manalah tahu Bapak Ibu mimpi Rasulullah kan? Ternyata berbeda dengan hadis ini. Nah, itu kan. Jadi dengan tahunya hadis ini kita tahu ciri Rasulullah yang otomatis ini tidak bisa ditiru. Man ra'ani bin naum faqad ra'ani. Jadi siapa yang melihatku di mimpi maka dia pasti bermimpi. Begitulah aku. Lianna setan la yatamassal bi. Karena setan itu tidak akan bisa menyerupai saya. Tapi kita tahunya Rasulullah itu seperti apa? Ya tahu dari dengan ciri-ciri hadis-hadis Rasulullah ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma ya ada ulama yang melarang ya, dan mayoritas ulama melarang ya, Rasulullah diilustrasikan dalam bentuk gambar. Nah, itu banyak hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, biar tidak menjadi hal yang disakralkan ya, dipuja-puji di ini gitu kan. Nanti akhirnya sembarangan ditaruh. Padahal Rasulullah itu makhluk yang mulia ya kan? Yang maksum. Yang kedua, ya, kalau sudah diilustrasikan di gambar, maka itu akan berpotensi ya, tampak nanti tidak layak ditaruh di tempat yang layak. Nah, itu satu sisinya begitu. Tapi kalau untuk sebagai apa tadi ya, sebagai bahan untuk menunjukkan keimanan kita, ya, cinta kita kepada Rasulullah, kemudian ada sketsa gitu kan. Itu bukan satu kehinaan sebenarnya. Nah, tapi itu tadi hajat kita untuk itu apa gitu kan. Nah, ini yang ditanyakan. Makanya oleh karena itu ya secara langsung ya, tidak langsung juga makanya ulama melarang ya untuk mengilustrasikan atau menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana dengan nabi-nabi yang lain ya? Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Adam. Ya silakan, tapi kan kita nggak tahu cirinya seperti apa Nabi Adam itu. Dan itu memang kita nggak ini ya, nggak dianjurkan, bukan nggak dianjurkan apa namanya ya. Untuk apa gitu? Untuk apa? Wong Nabi Muhammad saja belum tentu kita cintai itu kan. Nah, makanya disuruh diperintahkan kita itu untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah juga terkait dengan khalqinya, fisiknya Rasulullah, akan menambah cinta kita kepada Rasulullah. Ternyata nabiku keren gitu kan. Ternyata nabiku luar biasa, tubuhnya ideal, hasanul jisim, tubuhnya bagus ditengok. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, ada yang membandingkan macam-macam ya gitu. Jadi hikmahnya itu satu sisi ya. Namun untuk keyakinan kita ya, untuk apa namanya menguatkan keimanan kita, diilustrasikan cukup di bayangan kita saja. Oh, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, rambutnya tidak keriting, tidak pula lurus ya. Kemudian apa? Putihnya bukan putih murni, ada sedikit kemerahannya. Disebutkan di situ walal abyadul amhaq gitu kan, tidak pula putih sekali sehingga menakutkan, tidak, pokoknya enak ditengok. Nah, sekarang Bapak Ibu cobalah seperti apa sosok yang seperti itu, ada nggak? Kemarin itu ada yang viral itu seorang Habib ya, mirip dengan Rasulullah ya, dari cirinya itu, betul ya? Kalau melihat Rasulullah lihatlah Habib ini katanya. Wallahu alam betul atau tidak itu. Nah, tapi
kalau dilihat dari ciri hadis Rasulullah tadi itu, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, rambut tidak keriting, tidak pula lurus sekali, berarti biasa bergelombang. Itu dipoto ini, terus kita bilang inilah Rasulullah, boleh nggak? Itu ya. Makanya untuk menjaga itu ya, sesuatu yang sakral itu harus dijaga. Maka jangan sampai ada dibuat sketsa atau fotonya. Itulah kenapa seperti itu. Tapi ciri-ciri Rasulullah itu ada. Itu wallahu a'lam. Begitulah ya Pak ya, Pak Mus ya. Jadi bisa dijawab ya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Mungkin kalau untuk perkonsumsi sendiri boleh, tapi kalau sudah publish kan bahaya ya. Bahaya nanti. Itulah akhirnya nanti ada yang menghina, ada yang melecehkan, ada ini kan. Itu untuk menjaga itu. Dan itu sebenarnya untuk semua nabi sebenarnya ya. Tapi yang karena kita lebih kepada yang dapat, yang sampai kepada kita tentang ciri-ciri Rasulullah di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, bisa kita sampaikan di kajian kita ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya, dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, berkah rezeki, berkah umur. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang dalam keadaan susah Allah lapangkan. Kemudian yang wafat di antara kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian kami. Wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina